Donald Trump ditembak 2 kali nggak mati, jadi dia sadar, saya harus berbuat demi kemanusiaan. Hidup saya yang kedua ini untuk kemanusiaan. Hidup itu katanya nyawa manusia itu precious. Jadi itu dia mulai bergerak. Nah, dia melihat tingkah lakunya si Hamas ini ngelepasin 1 sandera, 2 sandera. Si Trump nggak mau. Dia bilang kalau kamu nggak lepasin semua, all hell break loose. Artinya Amerika bakal turun tangan habisin semua. Terorisme ini harus dibasmi. Itu yang membuat kekacauan di negara-negara Timur Tengah. Sedangkan kita lihat negara-negara Islam di Timur Tengah udah kebanyakan semua pada adem ayem, sibuk cari duit, ya kan? Itu segala macam. Kenapa ini orang-orang teroris yang disupport sama Iran ini masih bergentayangan. Nah, itu juga dengan begitu dia juga bilang ngasih warning ke Iran kalau dunia ini sudah melihat Iran ini si Ayatollah ini juga harus diberesin. Itu the next. Itu sih kalau saya lihat. Ya, terima kasih. Cuma Bu itu Ellen saya dulu, Bu Ellen. Nanti lanjut lagi ya, Bu Ellen. Silakan. Iya, Shalom Pastor. Shalom. Itu Israel membawa kasusnya bahwa Indonesia menolak tim senam dari Israel itu dibawa ke mahkamah, pokoknya digugat gitu loh, Pastor. Betul ya, Pastor ya? Digugat ya. Mahkamah Internasional kan ada yang untuk kriminal, ada yang untuk perkara-perkara arbitrase, ada yang perkara untuk perdagangan, ada yang macam-macam kan. Mungkin ada hukum internasional kan. Iya, betul. Dan itu nanti tahun depan 2026 itu Israel jadi tuan rumah sepak bola ya, Pastor. Iya kali, saya nggak ngikutin sepak bola, saya nggak suka bola, orang goblok main bola ya. Bola 1 buat rebutan orang 22, bunuh-bunuhan pula kan. Iya, Israel jadi tuan rumah itu. Ada beritanya. Ya, itu entertainment Pak kalau sepak bola. Itu aja. Betul ya Pak Teddy ya. Iya, ada menggugat ya. Oke, itu nanti itu Indonesia itu bisa tambah kere tuh. Udah kejadian sekali nggak kapok tuh Indonesia, goblok tuh. Karena ada di sini Federasi Senam Israel gugat Indonesia. Iya, itu katanya Menpora siap menghadap. Itu bisa menang itu Israel. Bisa nggak jadi perlombaan itu di Indonesia itu. Bisa batal itu. Sebenarnya kok ini Pak, kalau analisa saya dari dulu, bukan masalah sejarah Israel, Indonesia kondem kepada Israel, karena kekuasaan Islam itu terlalu kuat. Tapi kita nggak mau open system cerita itu nggak enak. Saya kalau bilang oh ini Soekarno, bukan. Itu kita harus jujur, kekuatan Islam di Indonesia luar biasa. Yang saya bilang, yang lembaga-lembaga ini itu aja kita bahas. Kita nggak usah ke sejarah karena ini karena itu. Oleh sebab itu lihat pidato Prabowo itu. Pidato Prabowo itu blunder gitu. Di satu pihak coba bicara tentang kekerasan kepada Palestina, tapi di pihak lain membela Israel. Kemudian apa? Kedua, saya berpikir ketakutan negara kita, pemerintah negara ini ditekan oleh kelompok-kelompok ini. Tapi tidak ada yang berani menyampaikan itu. Oleh sebab itu saya kalau mendengar diskusi-diskusi yang ada di Indonesia, saya bilang itu semua karena ini dia bicara politik, ekonomi, hukum, sosial. Tidak akan, Pak. Nanti dulu Pak, nanti supaya kita bervariasi. Oh iya, thank you. Afan, silakan. Iya, thank you. Iya. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam.
Ya, saya mungkin agak lain ya pendapatnya ya. Jadi begini Pak Paul, kalau tidak salah itu tahun 93 itu kan pernah itu Pak Ishak Rabin itu yang PM Israel itu kan pernah datang ke Jakarta Pak, ketemu Pak Harto tahun 93. Kemudian zaman Gus Dur juga itu kan Pak Gus Dur itu memberikan semacam pidato atau apa gitu bahwa dia akan buka hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi ya banyak penolakan dari dalam negeri, terutama ya partai-partai yang konservatif lah, sehingga tidak bisa terlaksana. Nah, setelah itu ini Prabowo ini mungkin ya seperti pidatonya itu kan prinsipnya dia kan two state solution. Tadi dia mau mengakui Israel kalau Palestina juga diakui sama Israel, jadi begitu. Mungkin ya dalam rangka two state solution ini si Prabowo ini ya mencoba membuka komunikasi dengan pemerintah Israel gitu. Jadi sebenarnya kalau pendapatnya Prabowo sendiri kan 1000 teman itu masih tidak cukup, satu lawan itu ya merepotkan lah kalau istilahnya. Jadi ya kalaupun Prabowo berkawan dengan Israel ya sebenarnya sangat baik, positif lah. Tapi yang harus dihitung-hitung oleh Prabowo ini yang di dalam negeri ini. Dalam negeri ini kita kan sudah tahu bersama dari mungkin dari zaman sejak merdeka sampai seterusnya, zaman Soekarno sampai seterusnya itu ya masih konservatif kan. Ya kalau saya melihatnya mungkin kalau saat ini masih agak susah, tapi kalau udah zamannya Gen Z ke atas itu ya sudah lebih terbuka lagi pemikiran orang Indonesia, sehingga ya mereka bisa menerima perbedaan atau apa saja gitu. Kemudian tadi ada dari Ibu Ellen itu mengenai sepak bola, tahun depan itu bukan di Israel, di Amerika Bu Ellen. Itu aja Bu Ellen, terima kasih semua. Oke, lanjut lagi. Siapa mau lanjut lagi? Supaya bervariasi. Kalau dari saya Pak Po. Ya Pak Andi, silakan. Oke, kalau dari saya kesempatan ini at least saya bisa bilang I'm proud to be American. Ya kan, saya bangga jadi orang Amerika. Kenapa? Ini kan perang udah 2 tahun, zamannya Biden nggak ada yang ngurusin, nggak ada di seluruh dunia, kepala-kepala negara seluruh dunia nggak ada yang mengurusin urusannya tikus-tikus God ini kan, tikus-tikus terowongan. Sampai Donald Trump ditembak 2 kali nggak mati, jadi dia sadar saya harus berbuat demi kemanusiaan. Hidup saya yang kedua ini untuk kemanusiaan. Hidup itu katanya nyawa manusia itu precious. Jadi itu dia mulai bergerak. Nah, dia melihat tingkah lakunya si Hamas ini ngelepasin 1 sandera, 2 sandera. Si Trump nggak mau. Dia bilang kalau kamu nggak lepasin semua, all hell break loose. Artinya Amerika bakal turun tangan habisin semua. Ya kan? Nah, dengan itu semua negara-negara Islam mulai mendengar, mulai perhatian dengan pernyataan si Trump. Ya, terutama kebanyakan sih negara-negara Arab, ya Islam. Ya, si Trump udah bilang Arab has no future in the modern society. Artinya tingkah laku, cara kehidupan dan ideologi Islam itu tidak ada tempat di zaman modern. Mereka itu terlalu biadab, terlalu
ke belakang tingkah laku, mereka punya ideologi, ya kan? Nah, jadi semua negara-negara Islam itu mulai bangun, matanya udah melek, makanya dia mau nurut apa yang Trump kerjakan, mereka nurut. Nah, kesempatan itu dipakai Trump setelah dia pidato di United Nations. Nah, kebanyakan kan pemimpin dunia pada ngumpul di waktu di PBB, jadi dia pakai kesempatan itu untuk membicarakan maksud dia. Makanya itu termasuk Prabowo ada di situ, ya kan? Making sure untuk menjelaskan bakalan si Hamas, Hezbollah, dan Houthi ini tidak ada tempat di dunia ini, jadi harus diberesin, harus terorisme ini harus dibasmi. Itu yang membuat kekacauan di negara-negara Timur Tengah. Sedangkan kita lihat negara-negara Islam di Timur Tengah udah kebanyakan semua pada adem ayem, sibuk cari duit, ya kan? Itu segala macam. Kenapa ini orang-orang teroris yang disupport sama Iran ini masih pergentayangan. Nah, itu juga dengan begitu dia juga bilang ngasih warning ke Iran kalau dunia ini sudah melihat Iran ini si Ayatollah ini juga harus diberesin. Itu the next. Itu sih kalau saya lihat pandangan saya di Pak Paul, soalnya orang-orang Islam ini udah kena ajaran nih, matanya semua dibutakan, termasuk yang terjadi di Indonesia. Masa gara-gara senam Israel diboikot ini segala macam, ya kan, sepak bola, segala ini kan olahraga, apa hubungannya sama politik? Ya kan? Gara-gara kebodohan orang-orang macam dari MUI, ya kan, FPI segala macam yang Islam ini, ya kan, mereka otaknya terlalu dibodohkan oleh ajaran-ajaran setan. Jadi ya begitulah. Jadi kalau saya tarik benang merahnya, si Trump bilang udah ajaran-ajaran ini tidak ada tempat di dunia modern, jadi harus dibasmi. Itu aja kan kalau dari saya. Jadi saya lihat banyak keluarga yang senang hari ini 20, tapi ya unfortunately ada 28 keluarga yang harus menerima mayat. Jadi nggak menerima anak mereka, keluarga. Cuma menerima mayat. Ya itulah, itu collateral damage dari satu peperangan. Itu aja dari saya. Thank you. Lanjut.